أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wil kitabikal karim. Allahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwah sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah diberitahukan tadi pagi, saya mendapatkan juga SMS-nya. Kita akan mempelajari tentang fikih amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kita akan mempelajarinya dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai pembuka, saya bacakan pada surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-104. Karena ayat ini merupakan ayat yang paling terkenal dalam masalah kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu ketika Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takun, dan hendaklah ada minkum, dari kalangan kalian. Kalian ini siapa? Umat Islam, ya. Ada siapa? Ada ummatun, ada suatu umat yad'una, yang mereka itu berdakwah atau mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Termasuk kebaikan itu adalah agama Islam. Jadi berdakwah supaya masuk ke dalam ajaran Islam. Wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'rufi, dengan perkara yang baik, wa yanhauna, dan melarang 'anil munkar, dari perkara yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itu merekalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwasanya untuk menjadi al-muflih, menjadi orang yang beruntung, itu syaratnya adalah 3. Syarat yang pertama adalah yad'un, melakukan dakwah. Dan dakwah itu bisa kita lakukan, setiap kita bisa melakukannya. Tidak harus menjadi ulama dulu, tidak harus menjadi ustadz dulu, ya. Karena setiap kita mempunyai rakyat pasti. Seorang bapak mempunyai rakyat, yaitu anaknya dan istrinya. Maka wajib berdakwah kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, kepada temannya, dan seterusnya. Syarat yang kedua adalah amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Syarat yang ketiga adalah nahi mungkar. Nah, berarti hukum dari 3 perkara ini semuanya adalah hukumnya wajib. Karena kalau kita tidak melakukan 3 perkara ini, berarti kita tidak akan menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, maka berarti hukumnya adalah wajib. Nah, sekarang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan dakwah itu ada caranya. Karena ini termasuk amalan ibadah. Dan amalan ibadah itu para ulama mengatakan bisa diterima oleh Allah apabila memenuhi 2 syarat. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima oleh Allah. Syarat yang pertama, niatnya harus baik, alias ikhlas. Syarat yang kedua adalah caranya harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah ini harus sesuai dengan syariahnya Nabi. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar harus sesuai dengan syariahnya Nabi SAW. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana syariahnya Nabi, kita harus mempelajari hadis Nabi SAW. Karena kalau kita pelajari hanya dari Al-Quran saja, ini belum mencukupi. Ya. Karena Al-Quran itu sifatnya adalah global saja keterangannya. Tapi kalau terperincinya, itu hanya ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh misalnya tentang masalah sholat. Ya. Dalam Al-Quran cuma ada aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana perincian menegakkan sholat itu nggak ada dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu hanya global saja. Nah, maka untuk mempelajari sholat yang benar sesuai mutaba'ahnya Nabi, itu harus kembali kepada sunnah Nabi SAW. Baik, sebelum saya membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan dulu, karena satu hal ini menurut saya sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini, karena sekarang ini sudah tanggal 13 Februari
Dan besok tanggal 14 Februari. 14 Februari itu hari apa, Pak? Ya, Valentine Day ya. Nah, ini kan termasuk perbuatan yang mungkar. Nah, supaya kita mengetahui bahwasanya Valentine Day ini termasuk perkara yang mungkar, maka mari kita membaca hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan tampilkan di hadapan antum di sini di LCD, silahkan dilihat hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Islam dilarang ikut-ikutan di dalam acara Valentine Day ini. Maka kita harus barok, harus berlepas diri dari perbuatan mereka dan kita tidak ikut-ikutan pada mereka. Kalau ada umat Islam yang masih rela mengikuti ajaran seperti itu, maka berarti dia sudah melanggar dari syariahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melihat hadis-hadis Nabi, kita baca dulu satu ayat Al-Qur'an, karena dengan satu ayat Al-Qur'an ini sebenarnya sudah mencukupi untuk meninggalkan ajaran atau acara Valentine Day ini. Yaitu sebuah ayat yang semua antum saya yakin sudah hafal ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Allah mengatakan walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak akan rela angka dari engkau. Engkau di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW, tapi maksudnya adalah seluruh umatnya juga termasuk. Siapa yang tidak akan rela? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, hatta sehingga tattabi'a, engkau itu mengikuti, kalian itu mengikuti millatahum, millah mereka. Nah, millah ini lebih tepat diartikan ajaran mereka, bukan agama mereka. Kalau agama itu din. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani kalau mau memurtadkan orang Islam menjadi Yahudi atau Nasrani ini sulit. Kecuali orang Islam yang yang Islamnya belum sungguh-sungguh. Tapi kalau yang Islamnya sudah sungguh-sungguh, mengetahui bahwasanya Islam ini sudah benar, nah ini mau dimurtadkan nggak bisa. Nah, mereka tahu bahwasanya kita nggak bisa dimurtadkan, tapi mereka masih pakai akal ya. Sudahlah, umat Islam nggak murtad nggak apa-apa. Yang penting umat Islam itu mengikuti millatahum, ya, millah atau ajaran. Dan mereka berhasil di sini, Pak. Umat Islam dijadikan berpecah belah. Ya, ini berarti kita sudah mengikuti millah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani ini terpecah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi 70 kelompok. Atau lebih itu ya, 71, 72. Nah, berarti umat Islam ketika sudah mengikuti pecah-pecah seperti itu, ini sudah mengikuti millah mereka. Demikian juga Valentine Day, demikian juga ya segala macam ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani yang kemudian meresap ke dalam tubuh umat Islam, ini sudah termasuk dalam ayat ini. Maka sebenarnya ayat ini saja, kalau umat Islam itu mau mempelajarinya, sudah paham mereka semuanya bahwasanya tidak boleh ikut-ikutan dalam Valentine Day itu. Nah, sekarang faktanya masyarakat Indonesia, banyak umat Islam, mereka mengikuti ajaran Valentine Day ini. Kenapa? Karena nggak pernah pelajari ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah pelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun dalil dari hadis Nabi, maka dalil yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man, barang siapa yang tasyabbaha, menyerupai biqaumin, terhadap suatu kaum, fahuwa, maka orang yang menyerupai itu minhum, itu sudah termasuk mereka." Ini hadis diriwayatkan oleh Dal. Dal itu singkatan dari apa? Abu Dawud. Ini Abu Dawud yang meriwayatkannya. Kemudian sahabatnya itu adalah Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Adapun derajat hadis ini adalah sahihun. Ya. Dan kemarin pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis itu ada 3, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Yang bisa dijadikan dalil itu hanya yang sahih dan yang hasan saja. Adapun yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Apalagi yang palsu lebih nggak bisa dijadikan dalil lagi. Ya. Nah, di sini kalau seseorang orang Muslim itu mengikuti Valentine Day, ini berarti sudah masuk dalam tasyabbah, menyerupai. Karena Valentine Day ini kan muncul pertama kali kan dari orang-orang kafir. Nah, sehingga kalau kita mengikuti berarti sudah menyerupai. Maka Nabi mengatakan siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk mereka. Menyerupai Yahudi termasuk Yahudi. Menyerupai Nasrani termasuk Nasrani. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau ada umat Islam pakai jilbab, ya, mengikuti Valentine Day, itu sudah langsung murtad kafir, halal darahnya atau tidak, Pak?
Di sini Nabi mengatakan termasuk mereka, berarti termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Kafir murtad nggak? Kafir murtad nggak? Ya, ini termasuk hadis yang harus kita pahami secara benar. Jadi memang zahir hadis ini menunjukkan mereka sudah murtad. Meskipun pakai jilbab, meskipun sholat 5 waktu, tapi kalau mengikuti Valentine Day sudah murtad. Kalau murtad halal darahnya boleh dibunuh, maksudnya dibunuh oleh pemimpin Islam ya, bukan setiap orang. Nah, akan tapi para ulama mengatakan tidak begitu. Meskipun zahirnya menunjukkan seperti itu, tapi jangan memahami seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada sebuah kaidahnya para ulama. Kaidahnya saya tuliskan di sini supaya semuanya sambil belajar kaidah-kaidahnya para ulama sekaligus dari bahasa Arab. Karena kaidah-kaidahnya para ulama ini juga disampaikan oleh para ulama dengan bahasa Arab juga. Nah, kaidahnya para ulama mengatakan bahwasanya at-tahdhiru syai'un. At-tahdhiru syai'un. Wal hukmu syai'un akhar. Ini saya perbesar biar semuanya bisa membaca. Apa maksud kaidah ini? At-tahdhiru, ancaman itu, syai'un, adalah satu bahasan. Wal hukmu, sementara memberikan hukum, itu adalah syai'un akhar, itu bahasan yang lain. Maksudnya apa? Ketika Nabi mengatakan fahuwa minhum, siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu, ini hanyalah ancaman. Tapi kalau kita memberi hukum, berarti kamu Yahudi, berarti kamu Nasrani, nggak bisa. Nah, ini masalah yang lain. Maka hadis-hadis ancaman jangan kemudian ditarik sebagai hukum, tapi tariklah sebagai ancaman saja. Artinya apa? Ini perkara yang besar, perkara yang mengerikan, yang sudah dianggap sebagai termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Siapa di antara umat Islam rela dikatakan seperti Yahudi dan Nasrani? Kan nggak mau. Demikian juga hadis yang sama atau hadis yang mirip dengan itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna, tidaklah termasuk dari kami. Kami siapa? Umat Islam. Ya. Tidak termasuk umat Islam man, orang yang tasyabbaha, menyerupai bi ghairina, kepada selain kami, yaitu selain Muslim. Kemudian Nabi mengatakan, la tasyabbahu, janganlah kalian itu menyerupai bil Yahud, orang-orang Yahudi, wala bin Nasara, jangan pula menyerupai orang-orang Nasrani. Dalam masalah apa? Dalam masalah besar maupun kecil. Maka Nabi mengatakan, fa inna, karena sesungguhnya taslimal Yahud, cara salamnya orang-orang Yahudi, itu al-isyaratu bil asabi, itu memberikan isyarat dengan jari. Dadanya dada kecil, Pak, ya, pakai jari. Ini orang Yahudi. Wa tasliman Nasara, sementara salamnya orang-orang Nasrani, al-isyarah bil atuf, yaitu berisyarat dengan telapak tangan. Jadi dada untuk salam ini termasuk menyerupai orang Nasrani, Pak. Kalau ada orang Muslim pakai peci dada, nah itu berarti Nasrani dia. Ya. Karena dikatakan oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi tadi ya, dia tidak murtad. Hanya hadisnya mengatakan dia termasuk Nasrani. Dia termasuk Yahudi, tapi hukumnya berbeda. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadisnya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kalau hadis yang riwayat Abu Dawud tadi itu adalah hadisnya Ibnu Umar. Ya, berbeda ya, Ibnu Umar dengan Ibnu Amr. Kalau Ibnu Umar itu setelah ra tidak ada wawunya. Tapi kalau Ibnu Amr, nah seperti ini. Ibnu Amr, ya, setelah ra-nya itu ada wawunya. Itu cara membacanya jadi berbeda. Dan ini adalah dalil yang pertama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah dapat dua dalil. Ya. Dalil yang pertama, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah cukup. Dalil yang kedua, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, atau laisa minna man tasyabbaha bighairina. Dalil yang ketiga. Kata kuncinya adalah abdalakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang ahli Madinah itu punya hari perayaan. Hari perayaan ada jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, karena adalah lakum bagi kalian, wahai penduduk Madinah, yaumani, ada 2 hari. Yang tal'abuna fihima, yang kalian itu bermain-main atau kalian itu bersenang-senang di dalamnya. Maksudnya hari perayaan. Jadi kalau zaman sekarang ya Valentine Day, itu termasuk hari perayaan. Ya, orang Madinah itu dalam setahun punya 2 hari perayaan, termasuk ada jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, waqad, dan sungguh abdalakum,
telah menggantikan kepada kalian siapa Allah bihima dari 2 hari tadi itu khairon dengan yang lebih baik minhuma daripada 2 hari itu. Yaitu hari apa, Pak? Yaumul Fitri, hari Idul Fitri, dan Yaumul Adha, hari Idul Adha. Nah, para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengambil kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya umat Islam dilarang membuat hari-hari perayaan selain 2 ini. Selain hari raya Idul Fitri dan selain hari raya Idul Adha. Perayaan Ibu, perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, perayaan Imlek, apa semuanya nggak ada. Ya. Termasuk perayaan apa? Valentine Day, itu juga termasuk tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini Nabi mengatakan abdalakum, sudah menggantikan untuk kalian. Yang disebut mengganti itu, ini misalnya HP ini Pak ya. Saya ganti dengan mushaf. Nah, ini HP-nya jadi hilang atau masih ada? Jadi hilang ya. Kalau HP-nya masih ada, kemudian mushafnya juga ditumpuk di atasnya, ini namanya bukan mengganti, tapi menumpuk atau menggabungkan. Lah, Nabi tidak mengatakan Allah itu menggabungkan, bukan, tapi mengganti, alias yang pertama ini harus hilang, kemudian yang penggantinya ini yang datang, menggantikan posisinya. Maka berarti hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu menghapus 2 hari raya yang ada atau yang dilakukan oleh para penduduk Madinah yang merupakan adat jahiliyah. Nah, maka kata-kata abdalakum ini diambil kesimpulan oleh para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, bahwasanya umat Islam jangan memiliki hari perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun kalau umat Islam mempunyai perayaan-perayaan selain 2 ini, maka itu berarti sudah teradopsi dari agama-agama yang lain. Silakan antum lihat tuh, apa perayaan Tahun Baru, perayaan. Apakah itu sumbernya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bakal dapat dalilnya. Apakah sumbernya dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum? Nggak mungkin dapat dalilnya. Apakah perayaan Tahun Baru itu dari para sahabat Nabi? Nggak ada yang melakukannya sama sekali. Maka itu kalau diruntut itu sumbernya itu nanti pasti kepada non-muslim. Atau kalau tidak non-muslim itu adalah orang muslim yang bodoh, yang nggak paham syariat. Yaitu mungkin misalnya orang-orang Syiah ya, yang mereka memang beragama Islam, akan tapi mereka orang-orang yang bodoh ya, karena mereka nggak paham isi Al-Quran, nggak paham isi hadis Nabi, sehingga mereka merasa berada dalam kebenaran padahal dalam kesesatan. Baik, ini adalah dalil yang ketiga, ya, bahwasanya mengikuti perayaan orang-orang non-muslim termasuk Valentine Day ini adalah termasuk sebuah kesalahan yang besar karena menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh non ini singkatan dari Imam Nasai dari hadisnya Anas bin Malik dan derajatnya adalah sahih juga. Kemudian kalau orang itu mengikuti Valentine Day, itu saya ingin bertanya Pak, karena saya nggak pernah mengikuti dan nggak pernah melihat, itu yang dilakukan di sana ngapain itu? Apa Pak? Hah? Belum pernah juga? Sama-sama belum pernah ya? Tapi katanya itu kan hari kasih sayang, hari cinta-cintaan gitu ya. Nah itu berarti yang dilakukan di sana ya adalah perbuatan mesum. Nah berarti melanggar syariat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la an yut'ana, ini riwayat At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Kabir. Nabi mengatakan, la'an sungguh bahwasanya yut'ana ditusuk-tusuk fi ra'si ahdikum, pada kepala salah satu dari kalian. Bimikhyat, dengan jarum, min hadidin, dari besi, itu khairun, itu lebih baik, lahu bagi dia, min daripada ayyamas samra'atan, menyentuh seorang cewek, la tahillu lahu, yang tidak halal bagi dia untuk menyentuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadisnya Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu, dan derajatnya adalah hadis sahih ya, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyampaikan secara isyarat bahwasanya menyentuh perempuan yang tidak halal ini hukumnya adalah haram. Menyentuh perempuan yang tidak halal, bukan mahramnya, bukan istrinya, maka ini siksaannya lebih dahsyat daripada kepalanya ditusuk-tusuk dengan jarum besi. Ya. Lebih dahsyat dari itu. Nah, lebih dahsyatnya berarti bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Artinya begini, kalau ada orang yang ditusuk-tusuk kepalanya dengan jarum besi, ya, sampai bolong-bolong kepalanya itu, nah itu siksaannya lebih ringan itu daripada siksaan bagi orang yang menyentuh perempuan yang tidak halal.
Dan kata-kata yamassa menyentuh, ini tidak harus menyentuh dengan bibir alias ciuman. Menyentuh tangan saja sudah termasuk. Menyentuh kecil saja, jari saja sudah termasuk. Menyentuh rambutnya saja sudah termasuk. Menyentuh jempolnya yang cantangan juga sudah termasuk. Menyentuh apa saja, pokoknya kalau itu perempuan yang tidak halal, maka ini hukumnya adalah sama. Sehingga hati-hati umat Islam, kadang-kadang karena kebodohan terhadap syariah Islam, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Karena berkunjung kepada kerabat-kerabatnya, kemudian kepada sepupunya juga jabat tangan. Ini haram. Karena sepupu itu kan boleh dinikahi, Pak, ya. Kalau sepupu boleh dinikahi berarti haram disentuh. Karena Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahash. Zainab ini adalah sepupunya Nabi SAW. Nah, kalau bisa dinikahi berarti haram untuk disentuh alias bukan mahram dia. Nah, maka jabat tangan itu nanti siksaannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang nggak terima, masa sih cuma jabat tangan saja siksaannya kok sebegitu dahsyat. Perkara yang kecil kok akibatnya jadi besar. Nah, saya jawab bahwasanya perkara yang kecil akibatnya besar itu sebenarnya keseharian kita sudah mendapatkan hal itu. Misalnya nih, saya naik motor nggak pakai helm. Perkara kecil nggak, Pak? Kecil ya. Tapi akibatnya gede, harus keluar duit 100.000. Karena apa? Bayar polisi. Pak polisi ini nggak pakai helm saja masuk 100.000. Ya, salahmu sendiri nggak pakai helm. Atau yang lebih lagi, yang lainnya lagi lah. Misalnya ini ya, ada stop kontak ini. Ini kan kecil itu Pak lubangnya Pak. Coba antum masukkan jari antum di situ, apa jadinya? Gede juga. Ya. Maka jangan katakan bahwasanya perkara kecil itu akibatnya harus kecil. Enggak. Ada perkara kecil yang akibatnya gede, demikian juga di akhirat ini juga seperti ini. Karena yang menciptakan bumi yang bulat ini adalah Allah. Sehingga kita yang hidup di atas buminya Allah itu harus taat kepada aturannya Allah. Kalau nggak taat kepada aturannya Allah, terserah Allah nanti ya. Mau dihukum apa saja terserah Allah. Sehingga menyentuh perempuan jabat tangan, hukumannya ditusuk-tusuk kepalanya, ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang keempat ya, yang menunjukkan tidak bolehnya umat Islam mengikuti Valentine Day dan sebagainya itu. Baik, kemudian yang terakhir. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan ini, tapi kita cukupkan 5 dalil saja supaya kita bisa masuk dalam adab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalil yang terakhir yaitu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membicarakan tentang dua lawan jenis yang berada dalam satu tempat atau alias istilahnya itu khalwat. Khalwat itu berduaan laki dengan perempuan. Nabi mengatakan la yakhluwanna, betul-betul janganlah berkhalwat atau berduaan di tempat yang sepi, rajulun seorang laki-laki bimra'atin dengan seorang wanita. Maksudnya wanita yang tidak mahram. Kalau wanita yang mahram, adiknya, ibunya nggak ada masalah. Illa kecuali kana adalah thalithahuma, yang ketiga dari keduanya adalah asyaitan, setan. Maksudnya apa? Kalau ada dua orang lawan jenis berdua-duaan, maka setan pasti masuk sebagai orang yang ketiga. Karena setan itu sudah punya niatan dan tekad yang bulat, Pak. Pokoknya manusia ini sebanyak mungkin harus nasibnya sama dengan saya, kata setan. Nasibnya sama dengan saya alias masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau ada dua orang laki-laki perempuan berduaan, nah setannya pasti masuk. Lakukan ini, lakukan itu. Maka orang berduaan, nggak cukup berduaan saja, nanti merangkul. Nggak cukup merangkul saja, nanti mencium. Nggak cukup mencium saja, seterusnya. Sampai akhirnya terjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dosa besar, yaitu berzina dan na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari hadisnya An Umar, dari Umar bin Khattab, dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Baik. Kalau ada dua orang, kemudian ditemani setan, kira-kira setan itu akan membujuk kepada kebaikan atau kepada keburukan, Pak? Pasti, ya. Nggak ada yang ragu-ragu kalau setan itu mengajak kepada keburukan. Adapun kalau dua orang ditemani oleh Allah, maka berbeda. Abu Bakar pernah berdua bersama Nabi SAW dalam gua. Maka Abu Bakar menangis ya, waktu itu. Dan tampaknya Abu Bakar juga khawatir kalau ketahuan. Karena orang-orang kafir sudah berada di atasnya. Sehingga kalau orang kafir itu menundukkan kepalanya ke bawah, itu sudah kelihatan.
Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini? Apa persangkaan engkau terhadap dua orang yang Allahu thalithuhuma, yang Allah itu menjadi orang yang ketiganya, alias dua orang ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa persangkaan Anda dua orang yang ditemani oleh Allah? Maksudnya apa? Pasti Allah akan membantu dia. Sekarang pertanyaannya kita balik. Ma dhannuka bithnaini asyaitanu thalithuhuma. Kata-kata Allahnya kita balik menjadi asyaitan. Apa persangkaan Anda terhadap dua orang yang ditemani oleh setan? Maka pasti setan itu tidak akan rela kecuali menjerumuskan orang itu ke dalam dosa yang paling besar. Ada hadis yang unik, Pak. Bahwasanya setan itu ternyata setiap hari mengirim pasukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, seingat saya cari dengan kata kunci ni'ma anta. Mudah-mudahan ketemu ya. Ada tempat kabel nggak? Waternya kalau habis. Baik. Nah, ini silahkan dilihat di dalam papan LCD. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis, sesungguhnya iblis itu ratunya setan, ya. Pentolannya setan. Ya ba'u arsyahu, dia itu meletakkan singgasananya alal ma, di atas air. Air mana saya nggak tahu, jangan tanyakan kepada saya karena Nabi juga tidak menjelaskan. Bisa jadi air laut, bisa jadi ya. Tummaya ba'athu saroyahu, kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukannya. Sariyah itu adalah pasukan yang, dari sisi ilmu bahasa ya, Sariyah adalah pasukan yang jumlah maksimalnya 400 ya. 400 ke bawah namanya Sariyah. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamahum fitnah. Fa'adnahum, maka orang yang paling dekat posisinya, manzilatan, paling dekat posisinya kepada iblis, itu adalah a'dhamuhum fitnah, yang paling besar fitnahnya, atau gangguannya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum, ada salah satu setan datang, fayaqulu, lalu dia lapor, fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan ini, misalnya, aku sudah menyebabkan orang ini minuman keras, misalnya, aku sudah melakukan orang ini melegalkan minuman keras, misalnya lagi, aku sudah menyebabkan orang ini ikut Valentine Day, dan sebagainya. Itu adalah gangguan dari setan, ya. Dilaporkan semuanya kepada ratunya. Fayaqulu, maka si ratu setan ini mengatakan, ma sona'ta syai'an, kamu belum melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Ini dianggap sepele oleh iblis itu. Jadi Valentine Day, minuman keras, judi dan sebagainya, itu sama iblis dianggap kecil itu. Masih ada yang lebih gede. Tsumma yaji'u ahaduhum, maka ada salah satu setan yang datang. Fayaqulu, lalu dia lapor, ma taraktuhu, saya tidak meninggalkan orang itu, orang yang diganggu, hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, sampai saya berhasil menceraikan antara dia dengan istrinya. Fayudnihi minhu, maka iblis ini kemudian mendekatkan orang itu kepada dia. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu. Qala al-a'mash urahu qala fayaltazimuhu. Nabi mengatakan fayaltazimuhu, lalu iblis itu pun merangkul si setan yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya itu. Ya, ini syahidnya dari hadis ini adalah bahwasanya setan itu senantiasa mengirim pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Nah, sekarang kalau setiap hari setan itu mengirim pasukannya untuk mengganggu manusia, berarti kita sebagai manusia harus membentengi saudara-saudara kita yang sesama manusia supaya tidak ikut di dalam fitnahnya setan. Orang sudah berhasil melegalkan minuman keras, itu kan karena gangguan setan. Nah, kita sebagai manusia itu harus menolaknya, ya, harus membentenginya. Karena kalau dibiarkan ya sudah, nanti pasti akan merajalela pasukannya setan itu kemana-mana dan dia akan pasti mengganggu seluruh manusia. Karena setan itu tidak rela kecuali menyesatkan seluruh manusia di atas muka bumi. Tapi Allah sudah menetapkan ya, engkau itu punya bagian. Artinya tidak semua manusia bisa kamu ganggu. Orang-orang yang terpilih kata Allah nggak bisa diganggu oleh setan-setan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipaham dan saya kira cukup sampai di sini masalah Valentine Day dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum yang termasuk ajaran-ajaran non-Islam yang merembet masuk ke dalam agama Islam kita. Dan kemudian kita
berpindah masalah, yaitu tentang masalah yang sudah diiklankan pada pagi hari tadi, bahwa kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar atau adab-adabnya amar ma'ruf nahi mungkar. Pada malam hari ini saya akan membahas satu masalah saja, yaitu dengan judul syurutu an-nahyi 'anil mungkar. Artinya apa? Syarat-syarat melakukan nahi mungkar. Karena ada syaratnya. Tidak semua orang bisa melakukan nahi mungkar. Kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka nggak usah melakukan nahi mungkar. Yang pertama syaratnya adalah al-ilmu bi annahu mungkar, yaitu mengetahui bahwasanya perkara yang akan diingkari ini betul-betul perkara mungkar. Artinya kalau tidak punya ilmunya, maka jangan ikut-ikut nahi mungkar. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita melihat sesuatu yang kita anggap mungkar, padahal bukan mungkar. Kita saja karena kacamata kita itu kurang tebal atau ilmu kita itu kurang tinggi, kurang dalam, sehingga kita tidak bisa menilai secara pas. Ya, seperti pengrusakan pesantren di Sragen misalnya. Ya. Itu ulama-ulama kita sudah menfatwakan itu belum sampai kepada kesyirikan. Tapi orang-orang yang semangat sudah mengatakan itu sudah kepada kesyirikan. Nah, ini berarti dia belum memenuhi syarat yang pertama. Al-ilm bi annahu mungkar. Harus tahu dulu. Kamu mengatakan ini syirik itu dasarnya apa? Ya. Para ulama saja mengatakan itu belum sampai kepada syirik. Lah ente yang bukan ulama kok malah sudah memfatwakan. Ini nggak berhak seperti ini. Maka syarat yang pertama harus apa? Harus dipenuhi dulu. Syarat yang pertama ini dalilnya apa? Karena kita bicara harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak usah ngomong. Maka dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan kita semua saya yakin sudah hafal ayat ini. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu, dan janganlah kamu itu ikut-ikutan terhadap apa? Ma apa-apa yang laysa laka tidak ada pada kamu bihi terhadapnya ilmun, tidak ada ilmunya. Kenapa jangan ikut-ikutan yang tidak punya ilmunya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya. Dan dalil ini satu sudah cukup, sehingga kita lanjutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah al-ilmu bi annal fa'il fa'ala al-munkar. Apa artinya? Al-ilmu mengetahui bi annal fa'il, bahwasanya si pelaku yang akan kita nahi mungkari itu fa'alal mungkar, itu betul-betul dia sudah melakukan kemungkaran. Artinya kita sudah tahu betul bahwasanya yang akan kita larang itu betul-betul sudah melakukan kemungkaran itu. Kalau baru isu, jangan. Ada orang diisukan berzina, jangan dinahi mungkar dari zina. Apa namanya? Dicek dulu beritanya ini, apakah betul dia berzina atau tidak. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh oleh orang-orang munafik bahwasanya dia sudah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung nahi mungkar kepada Aisyah, wahai Aisyah, zina itu haram, enggak mengatakan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam malah naik ke atas mimbar, kemudian beliau berteriak-teriak atau berkhutbah, siapa yang bisa membela istri saya, karena istri saya ini dituduh oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya munafik, dan harus ada orang yang membereskan dia. Intinya seperti itu. Maka orang yang tertuduh, padahal dia tidak melakukannya, ini bukan dinahi mungkar, akan tapi malah dibelain. Nah, zaman sekarang ini zaman sudah berbalik, namanya zaman edan. Orang yang tertuduh bukannya dibela, tapi malah dipaksa. Orang yang tertuduh bukannya dibela, tapi malah dipojok-pojokkan. Orang yang tertuduh bukannya dibela, tapi malah dipaksa-paksa harus bersumpah. Ini semuanya bukan syariah Islam. Karena tidak pernah belajar hadis, maka salah terus dalam sikap-sikap beberapa orang-orang pada masa sekarang ini. Karena itu syarat yang kedua ini harus dipahami, al-ilmu bi annal fa'il fa'alal munkar. Bahwasanya orang yang akan kita larang itu betul-betul sudah melakukan kemungkaran itu, baru dia melakukan nahi mungkar kepada orang itu. Adapun ini dalilnya mengikuti dalil yang pertama, yaitu
wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Demikian juga dalilnya adalah apa yang sudah saya ceritakan tentang kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anhu tadi, radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina. Demikian juga dalil-dalil yang lain yang semakna dengan itu. Nah, sekarang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah alla yakunan nahyu ya'ti bimungkarin akbar. Apa artinya? Bahwasanya jangan sampai nahi mungkar yang kita lakukan itu mendatangkan kemungkaran yang lebih gede. Kalau nahi mungkar yang kita lakukan itu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka nahi mungkarnya dihentikan dulu. Contohnya apa? Yang paling ramai pada saat ini contohnya adalah kejadian misalnya di Suriah, misalnya di Libya dan yang lain-lainnya. Misalnya, ya. Jadi ulama-ulama kita, misalnya Syekh Mustafa Al-Bugha dari Suriah, ya. Demikian juga Syekh Al-Buti dari Suriah, demikian juga Syekh Salahuddin Abu Arafah dari Palestina, dan juga ulama-ulama yang lainnya, itu mereka berfatwa supaya tidak usah memerangi si Bashar Assad. Meskipun si Bashar Assad memang berbuat dolim kepada rakyatnya. Kenapa? Karena begitu rakyat yang masih belum punya kekuatan ini memerangi presidennya yang punya kekuatan, nah itu nanti kerusakannya lebih besar. Yaitu apa? Banyak korban dari kalangan masyarakat ini, rakyat yang awam ini. Ini berarti melakukan nahi mungkar, tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih gede. Kalau di masa pemerintahan itu kan yang dizolimi oleh mereka kan bisa dihitung jari, ya, beberapa orang. Tapi kalau sudah terjadi pembantaian yang ramai seperti ini, yang mati nggak bisa dihitung lagi, saking banyaknya. Nah, ini berarti kemungkaran yang lebih besar. Maka jangan kita menganggap bahwasanya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang penakut, ya, tidak mau berjihad fisabilillah. Jangan begitu. Kita coba melihat kenapa fatwa-fatwa ulama adalah seperti itu. Meskipun memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama yang ada di sana. Ada juga yang memfatwakan untuk melakukan jihad melawan si Bashar Assad ini. Ada juga yang memfatwakan tidak usah, ya. Tapi kita ambil madarat yang lebih kecil saja. Dan itulah yang disebut sebagai al-akhdhu bi akhaffid dararain. Mengambil madarat yang lebih kecil apabila ada dua madarat besar yang saling bertumpukan gitu, ya. Ada dua madarat besar, yang satu besar, yang satu kecil. Dua-duanya harus kita pilih salah satunya, ya. Kita pilih yang paling kecil. Contoh yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah itu kalau melihat orang main catur, Pak. Karena catur itu menurut Ibnu Taimiyah haram, maka catur itu diambil kemudian dibalik, ya, dibuang. Gitu. Dan orang-orang yang main catur nggak ada yang berani sama Ibnu Taimiyah. Tapi suatu saat ada orang-orang yang minum minuman keras, itu sama Ibnu Taimiyah dibiarkan saja. Maka sebagian muridnya yang semangat tapi tanpa ilmu kemudian protes, ya Imam, ini gimana? Engkau melihat orang-orang main catur langsung dibalik ini caturnya. Tapi melihat orang minum minuman keras malah dibiarkan. Maka kata Ibnu Taimiyah apa? Nah, ini syarat yang ketiga. Alla yakunan nahyu ya'ti bimungkarin akbar. Nahi mungkar jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, orang-orang ini yang minum minuman keras itu, yang mabuk-mabuk ini mereka kalau tidak mabuk-mabuk, maka mereka itu berhaus darah membantai umat Islam. Tapi kalau mereka sibuk dengan minuman kerasnya, maka nggak sempat membantai umat Islam. Lah kamu pilih mana? Pilih umat Islam hidup dalam keadaan tenang, sementara mereka mabuk-mabuk, kita biarkan mabuk-mabuk karena kita masih lemah, nggak bisa melarang mereka. Atau kita larang mereka dari minuman keras, tapi mereka marah kepada kita, akhirnya kemudian membantai masyarakat. Maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya orang yang mabuk ini biarkan saja mabuk. Yang penting apa? Mereka tidak haus darah membunuh umat Islam. Nah, fatwa atau fikih seperti ini, inilah yang dipakai oleh para ulama kita yang ada di Suriah, Syekh Mustafa Bugha dan yang lain-lainnya yang sudah usia 82 tahun dan di atasnya itu, yang mereka berfatwa bahwasanya tidak baik melakukan atau mengadakan peperangan di Suriah itu. Mereka berfatwa peperangan dihentikan saja, ya, dihentikan, nggak usah perang-perang seperti itu. Apalagi perangnya sekarang sudah ngawur antara mujahidin saling perang. Nah, ini harus dihentikan, lebih harus lagi, ya, lebih wajib lagi. Karena kalau begitu berarti al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk ke dalam neraka. Dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idzal taqal muslimani, apabila bertemu dua orang muslim,
bisayfaihima, dengan pedang keduanya. Fal qatil wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk ke dalam neraka. Dan kita lihat dalilnya dalam Al-Jami' Shaghir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani", apabila bertemu dua orang muslim, bisayfaihima, dengan pedang keduanya, faqatala ahaduhuma sahibah, lalu salah satu dari keduanya membunuh temannya, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh yang dibunuh sama-sama di neraka. Ada orang bertanya, ya semacam enggak terima, "Wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh ini masuk neraka sudah wajar. Lah kenapa yang dibunuh masuk ke dalam neraka?" Nabi mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena orang yang terbunuh ini sudah punya keinginan, sudah punya tekad untuk membunuh temannya itu. Jadi sudah dihitung niatnya, ya, karena sudah membawa pedang. Dan pedang ini hukumnya sama dengan tembak dan sebagainya. Ini hadis muttafaqun alaih dari riwayatnya Abu Bakrah radhiyallahu taala. Nah, inilah apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya syarat-syarat nahi mungkar itu ada 3. Yang pertama, harus mengetahui, harus punya ilmu bahwasanya betul-betul itu adalah kemungkaran. Harus mengetahui bahwasanya memang pelakunya adalah betul-betul pelakunya, bukan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dan sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah cerita yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah nahi mungkar, dan kebijaksanaan ini menimbulkan syarat yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi para ulama ketika menyampaikan syarat-syarat nahi mungkar ini bukan ngawur dari otak mereka, tapi mereka mengambilnya berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Alkitab Al-Quran. Ceritanya disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan, bahwasanya ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu biasanya bodoh-bodoh, Pak. Karena bodohnya ngapain? Maka bala dia itu kencing ngotor fil masjid, di dalam masjid. Bayangkan. Dan kasusnya, orang ini pertama kali masuk ke dalam masjid kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan abada. Apa artinya? Ya Allah, rahmatilah saya saja dan Muhammad saja. Yang lain-lain enggak usah dirahmati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahajjar ta'zima. Kamu itu tahajjar tawasi'ah. Kamu itu sudah membatasi sesuatu yang luas. Rahmatnya Allah itu luas, jangan kamu batasi. Tidak cukup seperti itu. Kemudian setelah dia berdoa salah, kemudian dia minggir di pojok masjid, kemudian langsung buka celananya, ngotor di situ. Para sahabatnya langsung bangkit semuanya, teriak-teriak. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqamu ilaihi, maka para sahabat itu bangkit menuju kepada orang itu. Teriak-teriak ingin apa? Melarangnya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bersabda, la tuzrimu, janganlah kalian itu memotong kencingnya. Artinya apa? Biarkan dulu kencingnya dulu sampai selesai. Setelah kencingnya selesai, masjidnya penuh dengan air kencing. Ya. Tsumma da'a bidalwin. Maka Nabi itu meminta supaya didatangkan ember mimma'in, isinya air. Fasubba alaihi, lalu ember itu dituangkan supaya najisnya tadi terkalahkan oleh air yang dituangkan. Nah, di sini kencing di dalam masjid ini mungkar atau bukan, Pak? Jelas mungkar, ya. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan nahi mungkar, tapi malah membiarkan? Biar saja, ya. Kencing biar saja, lanjutkan terus sampai puas motornya. Ya. Kalau selesai, baru kita panggil, kita ajari. Jawabannya adalah karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan nahi mungkar saat itu, muncul kemungkaran yang lebih besar. Dia tengah-tengah ngotor, dilarang, maka pasti dia akan lari. Kalau lari, maka ngotornya itu lebih apa? Lebih tersebar kemana-mana, ya kan? Tidak hanya di satu tempat saja, tapi malah kena di seluruh masjid itu, ya, karena dia lari. Demikian juga selain itu menyebabkan dia kesakitan, karena orang yang kencing kemudian ditahan itu kan pasti ada perasaan sakitnya, ya, ada rasa sakitnya di bagian itu, ya, dekat kemaluannya itu. Nah, maka dari kisah ini kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya nahi mungkar itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah jangan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ini ada faedahnya dan ada manfaatnya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah. Adapun yang salah maka itu dari saya dan dari setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita supaya bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Kartosuro.
Abdullah di Kartosuro. Bagaimana hukumnya mengucapkan Valentine tanpa niat mengikuti atau meyakini Valentine hanya karena ingin berbuat baik saja kepada sesama? Jawabannya adalah bahwasanya perbuatan baik kepada sesama itu tidak di dalam masalah-masalah yang haram seperti ini. Adapun masalah-masalah yang haram seperti ini, termasuk selamat Natal dan sebagainya, itu semuanya tidak dilakukan. Berbuat baik kepada sesama ada dalilnya, yaitu Allah mengatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum. Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama, tidak mengusir kalian dari kampung kalian, tidak melarang supaya kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil, maksudnya kalian berbuat adil lah, tapi bukan dalam masalah-masalah yang maksiat seperti Valentine Day ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dari dalilnya tadi. Maka tidak ada ya kata ucapan selamat, apalagi memberikan hadiah, ikut memberikan ya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rusdan di Sukoharjo, dalil-dalil tentang adanya Syiah yang masih muslim itu apa? Kenapa masih ada yang yakin semua Syiah kafir dan wajib dibunuh? Jawabannya adalah bahwasanya permasalahan Syiah ini sudah muncul sejak kuno sampai zaman sekarang. Dan kita adalah bukan ulama. Sehingga kalau kita ingin menilai sebuah masalah karena kita bukan ulama, maka silahkan kita melihat kepada fatwa-fatwanya ulama. Ulama dari dulu sampai sekarang semuanya fatwanya tidak berubah. Yaitu bahwasanya yang namanya Syiah itu sesat. Syiah itu bukan ajaran Islam. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang Syiah. Maka Syiah bukan Islam, Syiah bukan ajaran Islam. Akan tapi meskipun demikian kita harus berbuat adil kepada orang-orang sesat itu. Kita tidak boleh mengatakan berarti yang sesat semuanya kafir. Ini salah. Yang sesat itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ulama sejak zaman dulu, Ibnu Taimiyah, beliau di dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah sudah mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu tidak semuanya kafir. Ada yang kafir, ada yang masih muslim, tapi semua Syiah ini, baik yang kafir maupun yang masih muslim ini, semuanya adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang nggak paham Quran. Sehingga mereka membaca Al-Quran, Qurannya 30 juz juga sama dengan kita, akan tetapi mereka tidak memahaminya sebagaimana pemahaman ulama-ulama kita. Berarti mereka adalah orang-orang bodoh. Nah, maka tugas kita adalah mendakwai orang-orang Syiah itu, supaya mereka nggak bodoh. Bukan tugas kita adalah membantai dan menggorok lehernya orang-orang Syiah, bukan. Maka Dr. Al-Buhairi dari Saudi ketika datang ke Indonesia, kemudian menyampaikan tausiah dan ceramah tentang Syiah, maka ada salah satu penanya mengatakan, wahai Dr. Buhairi, kenapa setelah kita mengetahui kesesatan-kesesatan Syiah ini, kenapa kita nggak bunuh saja mereka? Di mana saja ada orang Syiah, kita penggal lehernya saja, supaya nggak ada orang Syiah di atas muka bumi ini. Maka kata beliau, itu adalah pikirannya orang-orang yang bodoh, sama-sama bodohnya. Orang-orang yang berilmu bukan seperti itu. Akan tapi melihat orang bodoh itu diberikan hidayah kepada mereka, diajak kepada kebenaran. Dan itulah yang dilakukan oleh salah satu guru saya, yaitu Syekh Uthman Al-Khamis dari Kuwait. Beliau termasuk pakar masalah Syiah. Nah, beliau itu berhasil memasukkan orang-orang Syiah ke dalam pemahaman yang benar sesuai madhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka beliau pada tahun 2009, kalau saya nggak salah ingat, atau 2010, datang ke Indonesia, di Yogyakarta, mengadakan sebuah daurah. Nah, di sana beliau membawa salah satu orang yang saya kira dia itu kiai juga. Ternyata bukan. Dia itu adalah mantan orang Syiah. Dan dia sudah ditunjuki didakwai oleh Syekh Uthman Al-Khamis, sehingga sudah berpindah dan meninggalkan Syiah. Maka saya tanya kepada orang itu, Pak, antum pernah jadi orang Syiah? Iya, saya orang Syiah. Kenapa antum memilih Syiah? Karena bapak ibu saya orang Syiah. Nenek kakek saya semuanya orang Syiah. Jadi saya terlahir sebagai orang Syiah. Saya nggak paham apa itu Syiah. Pokoknya keluarga saya semuanya Syiah. Nah, kemudian saya tanya, kenapa antum bisa berpindah kemudian meninggalkan Syiah? Beliau mengatakan, karena saya sudah tahu apa itu Syiah, bahwasanya itu adalah kesesatan, maka saya meninggalkan kesesatan. Dan beliau mengatakan, ini perkara yang penting, dan banyak orang yang tidak tahu,
Beliau mengatakan orang-orang seperti saya ini sangat banyak sekali di kalangan orang Syiah. Jadi orang-orang bodoh kayak dia itu banyak sekali. Artinya lahir dalam keadaan KTP-nya Syiah. Kalau kita kalau kita tarik ke kondisi Indonesia, itu seperti orang Indonesia yang KTP-nya Islam, ya. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi sholat aja nggak paham. Orang KTP-nya Islam tapi suruh baca Quran nggak bisa, Fatihah juga nggak bisa, itu banyak. Nah, di dalam orang-orang Syiah juga seperti itu. Orang itu dia menganut Syiah tapi nggak paham apa itu Syiah. Nah, sehingga kalau tugas kita adalah menggorok leher mereka, itu salah. Tugas kita adalah mendakwai mereka. Bagaimana supaya mereka itu paham bahwasanya mereka itu berada di dalam kesesatan. Nah, maka kalau pertanyaan di sini dikatakan kenapa masih ada yang yakin semua Syiah kafir dan wajib dibunuh, itu karena dia tidak paham terhadap apa itu Syiah dan tidak mau mengikuti fatwa-fatwa ulama kita. Mungkin orang mengatakan, itu kan fatwa Ibnu Taimiyah sudah kuno, itu tahun 680-an sana, 600-an sana ya, sudah kuno itu. Maka saya katakan bahwasannya ulama sampai masa sekarang juga masih berfatwa seperti itu. Syekh Ibnu Baz, yang beliau itu menjadi mufti di Saudi dulu. Ya. Syekh Utsaimin, yang menjadi ulama sekaliber yang paling besar setelah Syekh Ibnu Baz di Saudi juga. Demikian juga ulama-ulama yang lain, termasuk guru saya tadi, Syekh Utsman Al-Khamis, itu semuanya mengatakan bahwasanya Syiah itu minhum kafir, minhum ghairul kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Nah, kita yang bukan ulama, jangan ikut ngomong. Kita yang bukan ulama, silahkan mengikuti ulama saja. Ya. Sebagaimana kasus tadi itu, pesantren yang di Sragen itu. Yang semuanya mungkin sudah pada paham semuanya. Kita yang bukan ulama, jangan memberikan vonis. Ya. Sampaikan itu kepada ulama, biar ulama yang menilai dengan sesuai ilmu syariah mereka, sehingga mereka bisa menentukan apakah itu merupakan kemungkaran atau bukan kemungkaran, apakah itu merupakan kesyirikan atau bukan kesyirikan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kita sudah jam 8:58, berarti sudah 1 jam. Ya. Maka kita cukupkan sampai di sini, kecuali kalau ada pertanyaan maka juga dipersilahkan. Oke, monggo. Saya mau tanya tentang masalah Syiah. Bahwasanya Bashar Assad ini telah membantai umat-umat muslim yang ada di Syria. Iya. Apakah dia itu sudah termasuk halal darahnya untuk dibunuh atau masih bisa untuk didakwai? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabu, mencaci maki al-muslim, orang yang Islam, itu fusuqun, adalah kefasikan. Jadi orang kalau mencaci orang muslim, dia jabatannya apa? Fasik. Wa qitaluhu, dan memerangi, apalagi membunuh orang muslim, itu kufrun. Jadi orang yang membunuh orang muslim, jabatannya apa? Kafir. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat muttafaqun alaih, disingkat menjadi qaf. Ini adalah singkatan dari muttafaqun alaih, dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam memahami hadis ini, kita harus memahami sesuai dengan pemahaman ulama, karena kita bukan ulama. Ulama mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk at-tahdhiru syai'un wal hukmu syai'un akhar, yang tadi sudah saya bahas ya. Bahwasanya ini hadis termasuk hadis ancaman, tapi kalau kita mau memberikan vonis, maka itu adalah masalah yang lain. Sehingga kalau kita melihat ada qitaluhu, ada orang yang membunuh orang muslim, maka meskipun Nabi mengatakan kufrun, itu adalah kekafiran, akan tapi kita jangan memvonis bahwasanya dia itu adalah sudah kafir murtad yang halal darahnya, yang harus kita tandai juga. Paham ya? Zaman dulu ada seorang pemimpin yang sangat jelek, yang lebih jelek daripada seluruh pemimpin yang saya tahu pada masa sekarang ini. Namanya adalah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia sudah membunuh, di dalam kitab Sunan dikatakan 20.000 umat Islam. 20.000 umat Islam. Dan yang dibunuh adalah bukan orang-orang biasa, termasuk ulama-ulama besar. Termasuk Sa'id Ibnu Jubair,
Yang Sa'id bin Jubair ini adalah muridnya Ibnu Abbas yang terkenal, yang termasuk paling terkenal. Kalau zaman sekarang mungkin misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ya, tidak hanya dibui saja, tapi dibunuh, dipenggal lehernya. Kemudian di dalam kitab yang lain, kitab Faidul Qadir, yang saya baca bukan 20.000, tapi 120.000 umat Islam yang dibantai. Yang dibantai adalah para ulama, bukan orang-orang biasa, termasuk para ulama, bukan orang-orang biasa. Ya. Akan tetapi, para ulama pada saat itu tidak ada yang mengatakan, tidak memvonis, ya, kebanyakannya tidak memvonis bahwasanya Hajjaj ini sudah kafir. Tapi dia tetap sebagai pemimpin yang zalim, yang dia itu melakukan dosa besar, berarti dia itu hukumnya adalah orang yang fasik, akan tapi dia masih sebagai orang muslim. Sehingga pada saat Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi ini menjadi pemimpin pada saat itu, maka para ulama tidak mengangkat para masyarakat untuk menggulingkan dia. Nggak ada. Ya sudah, itu adalah kezaliman dia. Sebisa mungkin kita menghindar dari kezaliman dia. Kalau bisa didakwai, maka didakwai. Maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini masih juga menjadi imam di dalam sholat, dan sholatnya di belakang dia, itu kebanyakan para ulama menganggapnya masih sah juga. Kenapa? Karena dia masih muslim. Cuman dia itu fasik, dia itu zalim, dia itu orang yang jelek, orang yang jahat, tidak orang yang baik, maka jangan mendekati kepada dia. Yang mendekat-dekat kepada dia nanti akan ketularan jeleknya. Sehingga kalau orang paham seperti ini, kalau dia menjadi kelompoknya Hajjaj, itu harus keluar, ya, memisahkan diri. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentang masalah Hajjaj ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, inna fi Tsaqif, sesungguhnya pada Bani Tsaqif itu kadzaban, ada orang yang pendusta, wa mubiron, dan ada orang yang mubir. Ya. Mubir itu intinya adalah penghancur, yang orang yang menghancurkan dengan penghancuran yang sangat besar. Nah, kadzab di sini maksudnya adalah seorang nabi palsu yang termasuk dari Bani Tsaqif. Adapun mubir, maka para ulama menafsirkan dia adalah Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Coba, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sudah membunuh 120 umat Islam, termasuk para ulama-ulama kibar, bukan ulama-ulama biasa. Dan dia sudah divonis sebagai mubir di dalam hadis riwayat Imam Muslim, akan tetapi para ulama masih berbuat adil di dalam memberikan vonis. Dan kita yang sebagai bukan ulama, maka hendaklah kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama kita. Jangan gara-gara kita semangat, kemudian kita mengatakan itu ulama pemerintah, itu ulama yang mengikuti hawa nafsu. Masya Allah, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan dianggap sebagai ulama pemerintah. Gara-gara apa? Gara-gara beliau ketika ditanya, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Apakah dia kafir atau dia tidak kafir? Pertanyaan jelas ya. Kafir atau tidak? Saya minta ketegasan. Kafir atau tidak? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau berfatwa bahwasanya permasalahan-permasalahan ini nggak penting. Ya. Ngapain bahas-bahas kayak gini? Sudah, nggak usah membahas masalah yang gitu-itu. Yang dibahas itu yang lebih penting saja. Ya. Maka aneh kalau di Solo ini kemudian orang mempunyai kaidah. Kaidahnya apa? Saya pernah mendengar kaidah itu. Kaidahnya mengatakan siapa yang tidak berani mengkafirkan Bashar Assad berarti dia kafir. Siapa yang tidak berani mengkafirkan Bashar Assad berarti dia Syiah. Nah, ini lucu sekali ya. Ini yang ngomong pasti bukan ulama. Ya. Ini kaidah murahan yang bukan ulama yang ngomong ya. Dan ketika saya menjelaskan seperti ini bukan berarti saya membela Bashar Assad. Alhamdulillah, ngapain orang jelek dibelain? Ya. Orang kadang-kadang salah paham ya, wah ini membela ini Ansor Bashar Assad, Ansor Syiah, itu enggak paham terhadap ucapan ya. Maka saya cukup mengatakan kepada orang-orang seperti itu, la yafqahuna haditsa, fama lihaula'il qaumi la yafqahuna haditsa. Kenapa orang-orang itu kok enggak mudah paham terhadap ucapan ya? Sehingga ucapan yang jelas dipelintirkan maknanya kemudian menjadi pemahaman yang salah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan intinya saja sebagai orang Islam kita harus mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. Ini pada surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ. Afwan, saya ambil pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, dan janganlah menyebabkan kalian syanaanu qaumin, kebencian kalian kepada suatu kaum, ala alla ta'dilu, menyebabkan kalian enggak adil terhadap kaum itu. I'dilu, adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati kepada kebenaran. Maka kita harus adil di dalam memberikan vonis. Yang namanya Syiah itu ulama-ulama kita sudah memvonis fihim kafir, fihim ghairul kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak.
Lah kita yang bukan ulama kemudian membantah fatwanya ulama. Ini model apa kayak begini? Maka termasuk tanda-tanda kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat ayyul tamasal ilmu, bahwasanya ilmu syariat ini diambil indal asohir, dari orang-orang yang kecil-kecil. Sementara ulama-ulama fatwanya ditinggalkan, ucapannya orang-orang kecil, maksudnya orang kecil itu orang-orang bodoh, itu diambil. Nah, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Sehingga kalau kita pengen kiamatnya cepat, ya silahkan. Para ulama dibuang saja, kita mengikuti fatwanya para pemuda-pemuda yang semangat saja. Ya. Yang bukan ulama itu diikuti. Maka cepat kiamat nanti terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup, Pak, ya?